Berjumpa kembali dengan Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di Ayub pasal yang ke-13. Lagi-lagi Ayub membela perkaranya di hadapan Tuhan. Sebelum dia membela perkaranya di hadapan Tuhan, dia memberi jawab seperti ini kepada sahabat-sahabatnya yang mengatakan bahwa semua penderitaan ini tentu karena Ayub berdosa di hadapan Tuhan. Karena Ayub berbuat salah, Ayub berbuat jahat, maka segala malapetaka ini menimpa kepada Ayub. Itu sebabnya Ayub pun mengatakan hal yang cukup keras, hal yang cukup tajam kepada sahabat-sahabatnya. Ayat yang keempat dari pasal 13. Sebaliknya kamulah orang yang menutupi dusta, tapi palsulah kamu sekalian. Persahabatan yang awalnya harmonis, bahkan ketika melihat keadaan Ayub untuk pertama kalinya, sahabat-sahabatnya sedemikian sedih, mereka juga ikut berkabung, berduka luar biasa. Tetapi saudara, ketika perdebatan terjadi, maka Ayub mengatakan seperti ini, menganggap bahwa sahabat-sahabatnya itu tabib palsu. Tabib itu pekerjaannya atau hal yang biasa dilakukan adalah menyembuhkan. Dan Ayub berpikir bahwa sahabat-sahabatnya datang kepada dia bukan untuk menyembuhkan lukanya, kekecewaannya, tapi malah menambah beban hidupnya. Maka Ayub berkata, tabib palsu kamu sekalian. Ayat yang kelima ini lebih ironis lagi. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Kalau kamu diam, itu justru adalah bijaksana. Karena perkataan-perkataan sahabat Ayub ini justru membuat dirinya semakin tertekan dan semakin menderita. Kalau kita melihat di satu sisi, maka perkataan Ayub ini ada benarnya. Sebab kadangkala maksud kita mungkin baik, tetapi kalau perkataan yang tidak tepat pada waktunya, itu justru akan membuat keadaan menjadi semakin buruk. Makanya pada satu sisi tertentu, dalam kasus tertentu, diam adalah emas, itu adalah hal yang benar. Kalau kita diam, itu justru adalah kebijaksanaan daripada kita. Seandainya sahabat-sahabat Ayub tidak menghakimi, tidak menilai secara buruk, bahkan tidak menekan Ayub dengan kata-katanya, maka mungkin keadaan Ayub tidak separah seperti ketika di pasal 13 ini ditulis. Jadi hati-hatilah dengan perkataan kita. Kadang-kadang benar, diam itu adalah emas. Hanya saja memang ada kasus-kasus tertentu yang terkait yang perlu kita perhatikan. Lanjut di dalam ayat yang ke-8, Ayub berkata seperti ini, apakah kamu mau memihak Allah dan berbantah untuk membela Dia? Jadi Ayub merasa bahwa sahabat-sahabat ini memihak Allah, berbantah hanya untuk membela Tuhan. Maka dalam hal ini benar-benar terlihat bahwa Ayub merasa bahwa dia sedang bermusuhan dengan Tuhan dan Tuhan sedang memusuhi dia dengan mendatangkan banyak penghukuman kepadanya. Dan ketika sahabatnya datang kepada dia, Ayub bahkan menganggap bahwa sahabat-sahabat ini memihak Allah, membela Tuhan daripada dia. Maka ini adalah sebuah pemandangan yang tidak lazim, yang mana manusia berani melawan Tuhan, berbantah dengan Tuhan, mengambil jarak untuk bermusuhan dengan Tuhan. Itulah yang menimpa Ayub. Ayub yang semula saleh, Ayub yang semula jujur, Ayub yang semula sedemikian pasrah dengan Tuhan. Tapi ternyata di paruh penderitaan yang dia jalani, dia merasa bahwa Tuhan memusuhi dia dan dia berada di pihak yang berseberangan dengan Tuhan. Ayat yang ke-18, ketahuilah aku menyiapkan perkaraku, aku yakin bahwa aku benar, siapa mau bersengketa dengan aku. Ayub sangat yakin dia tidak bersalah, dia benar. Jadi kalau dia benar, siapa yang salah? Dia secara tidak langsung menyalahkan Tuhan di balik semuanya ini. Dia mengalami semuanya ini karena Tuhan yang sengaja berniat membinasakan dia, mencari-cari kesalahannya. Dia benar, Tuhan salah.
Apakah benar demikian? Siapa kita ini? Kok menganggap diri kita paling benar, bahkan menganggap Tuhan punya kekeliruan? Kalau ada di antara kita berpikir bahwa segala sesuatu yang menimpa dalam hidup kita itu kan kesalahan Tuhan, bertobatlah. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru. Hikmatnya mengatasi apapun juga. Ayub saja yang belum paham dengan maksud Allah di balik penderitaan itu. Demikian pula kita, ketika kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan terjadi, belajar percayai hatinya, tapi jangan pernah menyalahkan Dia. Sebab nanti akhirnya kita tahu Tuhan benar-benar tidak pernah buat kesalahan. Nanti kalau kita baca Ayub di pasal-pasal yang terakhir, Ayub benar-benar akhirnya menyadari tidak ada kecurangan daripada Tuhan, dan Ayub Tuhan tidak pernah salah. Karena itu saudara, belajar dari hal ini. Kalau Anda mengalami penderitaan dan tekanan, percayai hatinya dan jangan pernah menyalahkan Dia. Tuhan memberkati.